Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Al-A'raf ayat 54. Yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Para pemirsa, para mahasiswa khususnya yang kami muliakan, kami hormati, kali ini kita membahas episode atau serial tentang sejarah dan peradaban manusia. Pembahasan kita ini berkaitan dengan sejarah panjang yang bermula dari hadirnya bumi ini, kemudian sampai akhirnya manusia di masa yang akan datang, bagaimana nantinya. Namun sebelum sampai kita bicara tentang hal-hal yang akan datang, kita akan bicara tentang masa lalu, di mana kita perlu mendapatkan pelajaran daripadanya. Dari ayat yang tadi sudah sangat jelas dan sudah sesuai dengan sains dan teknologi bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Mulai dari Big Bang hingga akhirnya muncullah satu makhluk hidup yang dimulai dari makhluk yang namanya tumbuhan dan binatang. Berdasarkan catatan sejarah fosil, diketahui bahwa binatang, khususnya binatang purba, hadir di muka bumi ini kira-kira berkisar antara 260 juta hingga 3 juta tahun yang lalu. Kemudian setelah 3 juta tahun yang lalu, muncullah manusia, tentu dengan manusia yang primitif. Oleh karenanya maka peradaban ini kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah periode Paleolitikum, yaitu periode zaman batu tua. Pada zaman batu tua ini, maka tanda-tanda zamannya itu adalah penggunaan alat-alat batu yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari, seperti kapak dari batu, pisaunya itu dibuat dari batu, dan lain sebagainya. Dan periode ini berlangsung antara 3,3 juta tahun yang lalu hingga berakhir sekitar 11.600 tahunan yang lalu. Jadi cukup lama ya, udah dari 3,3 juta tahun sampai dengan 11.600 tahun, 500 tahun yang lalu. Jadi bayangkan, periode ini masanya 7 tahun. Ini hanya mengubah orang dari yang awalnya itu sangat-sangat primitif, ya kan, dengan volume otak yang sedikit, hingga akhirnya dia bisa membuat peralatan-peralatan yang bisa digunakan sehari-hari. 3,3 juta tahun yang lalu hingga 11.600-an tahun yang lalu. Periode kedua adalah periode Neolitikum, yaitu zaman batu muda. Zaman batu muda ini ditandai dengan selain daripada penggunaan alat-alat bantu dari batu dan lain sebagainya, juga sudah dimulai peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Zaman batu muda atau Neolitikum ini kisarannya antara 11.600-an tahun yang lalu hingga kurang lebih 8.000 tahun sebelum Masehi. Jadi bayangkan tuh, 11.600 tahun yang lalu nih ceritanya nih. Kemudian yang ketiga adalah zaman revolusi pertanian, yaitu antara tahun 8.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Zaman yang keempat kita sebut dengan zaman sejarah dunia lama, yaitu kisarannya antara tahun 4706 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada zaman revolusi pertanian, kita lihat nanti di situ ada gaya hidup yang menetap, tidak lagi nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian ada juga pembagian strata manusia atau berdasarkan pekerjaan masyarakatnya, ada yang kalangan rendah sampai kalangan atas, dan akibatnya adalah akibat dari pembagian seperti ini memunculkan kota-kota. Dan kota-kota ini pada zaman pertanian ini itu lahir di lokasi-lokasi strategis, yaitu anak-anak sungai. Nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari Mesopotamia hingga peradaban yang ada di Cina dan sebagainya. Kemudian sejarah dunia lama, yaitu zaman Yunani, Romawi, hingga Islam. Kemudian masa Renaissance antara tahun 1300
hingga abad yang ke-15, kemudian masa modern awal yaitu abad ke-15 sampai abad ke-18, kemudian masa akhir modernitas itu sendiri, yaitu setelah revolusi industri hingga sekarang, dan yang kita bahas berikutnya fase ke-8 adalah post modernitas. Sampai di sini dulu pembukaan tentang materi sejarah peradaban manusia. 8 pembagian ini akan kita bahas, kita cicil pembahasannya satu persatu. Semoga berkenan untuk menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.